Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agus Susanto MPD, Kepala SD Negeri Dharma Jaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan yang dipimpinnya. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah salah satunya adalah menyusun dan melaksanakan program terkait dengan merumuskan, menetapkan, mengembangkan, dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah. Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam bentuk inisiasi program sekolah untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab legal dan strategis untuk mengembangkan guru dan tenaga pendidikan, kurikulum, serta pelaksanaan dan layanan pendidikan di satuan pendidikannya agar mutu pendidikan dapat meningkat dan tetap berkualitas. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang baik akan berdampak pada iklim satuan pendidikan yang baik. Begitu pula dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas akan dapat berjalan dengan baik pula. Terkait dengan kondisi yang ada, terutama prestasi peserta didik belum menunjukkan hasil yang mengembirakan dalam prestasi hasil belajar maupun prestasi kejuaraan dan lomba. Prestasi peserta didik adalah etalase atas kualitas satuan pendidikan secara keseluruhan. Meningkatkan prestasi peserta didik bukanlah hal yang mudah. Perlu disusun program sekolah agar dapat menstimulus peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik, antusias, dan menyenangkan. Oleh karena itu, program sekolah yang mengefektifkan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan prestasi peserta didik mutlak diperlukan. Program yang dilaksanakan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik dan tentunya kualitas satuan pendidikan. Guru adalah ujung tombak keberhasilan terwujudnya visi sekolah dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perannya harus diperkuat dan diberdayakan. Guru harus bisa hadir tidak hanya secara fisik, tetapi juga hadir dalam hati peserta didik. Guru terutama harus bisa membangun antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat lebih meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah harus turut berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyusun program yang sesuai serta pelaksanaannya. Penyusunan program sekolah dilatar belakangi oleh permasalahan yang dihadapi sekolah dalam meningkatkan hasil belajar dan prestasi peserta didik. Hasil belajar peserta didik dilihat dari hasil penilaian sumatif menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Demikian pula dengan rapor pendidikan, capaian aspek literasi dan numerasi masih belum sesuai harapan. Hal tersebut diidentifikasi berawal dari kurangnya semangat guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung kurang menarik dan menyenangkan, sehingga berdampak pada rendahnya antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan rendahnya antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, maka hasil belajar dan prestasi yang diperoleh peserta didik pun kurang memuaskan. Dengan demikian, akar masalah dari rendahnya prestasi hasil belajar dan prestasi peserta didik serta sekolah ada pada diri guru yang kurang bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, serta kurangnya antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Salah satu program sekolah yang disusun dan dilaksanakan untuk meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran adalah program Guru Berhias. Pada program Guru Berhias ini, sekolah mengatur jadwal penggunaan seragam guru dan kegiatan yang dilaksanakan sebelum memulai proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan tampilan guru yang berbeda dan fresh setiap hari, diharapkan guru dapat lebih bersemangat dalam mengajar. Peserta didik lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dan kualitas hasil belajar peserta didik akan dapat lebih meningkat lagi, sehingga kualitas sekolah pun akan lebih baik lagi. Setiap program yang baru dan dianggap baru pasti akan selalu menemui tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program Guru Berhias ini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan pemecahan masalah agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik pula. Tantangan yang dihadapi adalah kesediaan guru dan warga sekolah dalam melaksanakan dan menyukseskan program Guru Berhias ini. Selain itu, ketersediaan sarana-prasarana, daya dukung, dan sumber daya masih juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Guru Berhias ini.
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan guru-guru dan warga sekolah tentang program yang akan dilaksanakan dengan menyampaikan latar belakang, tujuan, dan manfaat program guru berhias. Manfaat program guru berhias yang paling utama adalah meningkatnya semangat guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pembelajaran yang dapat berdampak pada meningkatnya hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Koordinasi dan perencanaan program guru berhias dilaksanakan ketika rapat rutin sekolah dan obrolan di dalam ruang guru, sehingga program ini dapat diketahui, dikaji, dan disetujui oleh seluruh warga sekolah. Pola pikir guru pun harus dibuka agar dapat berkolaborasi menyukseskan program yang akan dilaksanakan. Menjadi guru bukan semata tentang profesi. Menjadi guru pun bukan semata tentang tanggung jawab finansial dan transaksional. Profesi guru adalah profesi yang mulia, yang segala ucap laku lampahnya digugu dan ditiru. Tanggung jawab guru bukan hanya tentang melaksanakan tugas agar gugur kewajiban setelah menerima gaji dari pemerintah. Program guru berhias ini akan sangat efektif dalam meningkatkan semangat mengajar guru dan meningkatkan antusiasme belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan pada program ini bukan hanya melibatkan aktivitas fisik guru dan peserta didik, tapi juga melibatkan situasi dan ikatan emosional antara guru dan peserta didik. Selain itu, guru yang menyenangkan bukan hanya hadir raganya di depan kelas, tetapi juga keberadaan guru hadir di hati peserta didik. Setelah program guru berhias melalui penggunaan seragam guru atau dress code yang berbeda pada setiap kesempatan dilaksanakan, hasil yang dicapai adalah yang pertama, guru lebih semangat dalam menjalankan tugas. Biasanya, ketika menggunakan seragam yang sama semua guru akan lebih bersemangat datang ke sekolah, merasa lebih bahagia setelah selfie atau wifi bersama dengan guru yang lain. Dan ketika guru sudah merasa lebih bahagia, maka akan dapat melaksanakan tugas pengajaran dan pendidikan dengan lebih bersemangat. Yang kedua, kekompakan dan kebersamaan guru lebih meningkat. Ketika berseragam sama dengan dress code tertentu, animo untuk selfie atau wifi akan meningkat. Dengan wifi, maka akan terbangun ikatan emosional, kekompakan dan kebersamaan antar guru yang lebih erat. Tidak ada salahnya guru berfoto bersama peserta didik atau dengan sesama guru maupun dengan kepala sekolah. Foto juga merupakan salah satu bukti bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagai guru. Kita hadir di sekolah membersamai peserta didik kita. Semangat guru melaksanakan program sekolah lainnya pun lebih meningkat. Setelah terjalin kekompakan dan kebersamaan guru, maka potensi guru untuk dapat berpartisipasi melaksanakan dan menyukseskan program sekolah yang lainnya akan lebih meningkat lagi. Bahkan, setiap guru dapat menginisiasi program sekolah yang baru. Peserta didik lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Sosok penting dalam proses pembelajaran adalah guru. Ketika guru lebih bahagia dan menyenangkan dalam memberikan pengajaran dan pendidikan, maka guru akan lebih humanis, antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran pun akan lebih meningkat, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik lebih meningkat lagi. Dengan demikian, kualitas satuan pendidikan pun akan dapat lebih meningkat lagi. Secara langsung ataupun tidak langsung, prestasi dan hasil belajar akan lebih meningkat. Sebagai dampak yang lebih luas dari program guru berhias ini adalah daya dukung warga sekolah, orang tua, dan masyarakat semakin meningkat. Sekolah yang terlihat lebih ramai dengan kegiatan-kegiatan dan program yang meningkatkan antusiasme peserta didik akan berdampak pula pada tingkat perhatian, antusiasme, dan daya dukung warga sekolah, orang tua, dan masyarakat secara umum dalam turut serta menyukseskan program sekolah. Dengan demikian, segala program yang direncanakan oleh pihak sekolah akan mendapat daya dukung dan sumber daya yang maksimal dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Akhirnya, setiap program yang direncanakan dapat sukses dilaksanakan dan memperoleh hasil yang diinginkan atas partisipasi seluruh warga sekolah dan dukungan sumber daya yang ada. Dengan guru berhias, guru bersemangat melaksanakan tugas dan kewajiban pengajaran dan pendidikan. Peserta didik menjadi lebih antusias dalam belajar, daya dukung warga sekolah, orang tua, dan masyarakat semakin meningkat. Dan tentunya kualitas sivitas jelas naik kelas.
Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan guru dan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Beberapa strategi mungkin terlihat mudah dan tidak biasa. Semoga dengan menerapkan strategi yang telah kami laksanakan dapat menjadi pilihan di antara banyak sekali pilihan strategi yang lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Pembelajaran akan semakin aktif, menyenangkan, berwarna, dan bermakna. Terima kasih. Salam dari kami semua di SD Negeri Dharma Jaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.